Itu pasal yang menerangkan tentang hak istri pada suami. Jadi kita ini dijadikan Allah itu berpasang-pasangan, banyak suku dan kabilah untuk saling ta'aruf, saling mengenal, bukan saling menghujam, memusuhi, bercerai-berai, tidak. Bahkan dari setiap individu pun Allah jadikan pasangan, ya. Sudah disiapkan, sudah ditentukan, sudah menjadi ketetapan Allah. Maka merugilah bagi orang-orang yang melanggar atau keluar daripada kodratnya. Pasangan laki ya perempuan. Meskipun yang sekarang lagi mau disemarakkan oleh orang-orang yang tidak beriman, ya, daripada Yahudi Nasrani, LGBT itu laki sesama jenis. Dan itu terjadi, ya. Laki suka laki, perempuan suka perempuan. Ya. Terjadi di masa nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad. Tidak ada main itu di sini. Simpen itu. Kaum Nabi Lut melakukan perbuatan liwat sesama jenis itu sudah menyalahi kodrat Allah, karena masing-masing itu diciptakan berpasangan. Tumbuhan aja berpasangan, ya, nggak boleh terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Masa laki suka ame laki, perempuan suka ame perempuan, ini menyalahi kodratnya Allah, menyalahi daripada sunnatullah. Dan jangan dikira itu tidak ada konsekuensi, azabnya pedih, ya, siksanya pedih bagi orang-orang yang menyalahi kodrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang istri dengan suami masing-masing itu harus memahami hak-haknya. Artinya ketika salah satu dari pasangan ini menyalahgunakan hak atau keluar daripada batasan kewajiban yang telah ditentukan, ia pastinya berdosa. Dosa. Nah, itulah pentingnya kenapa di dalam kerukunan rumah tangga itu, keharmonisan rumah tangga itu, modal utama daripada keharmonisan rumah tangga itu manakala mereka paham dan menjadikan Allah dan Rasul itu, agamanya itu berada pada diri mereka masing-masing. Maka orang yang seperti ini mereka akan disatukan sama Allah. Suami istri yang sama Allah. Mau tidak mau, itu udah apa namanya, kuncinya. Syarat kebahagiaan rumah tangga itu menjadikan Allah dan Rasulnya berada di tengah-tengah mereka, di dalam diri masing-masing, baik itu suami ataupun istri. Untuk menggauli istri dengan baik, nanti begitu juga dengan istri menggauli suaminya dengan baik. Seperti Allah firmankan, ma'ruf, pergaulilah istrimu, ini untuk laki-laki, kaum suami. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istrimu dengan baik. Maksudnya bagaimana? Imamul Baghawi di dalam tafsir menjelaskan, jangan sampai kamu melakukan perbuatan kepada istrimu yang melanggar daripada hukum atau syariat, atau membiarkan istrimu keluar dan melanggar hukum dan syariat Islam. Paham enggak? Ini kewajiban sosok suami.
Lah kalau dia abaikan seperti ini, maka yang dosa suami. Pertama, dia telah mengabaikan kewajibannya. Ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu lahu khairan katsira. Nanti di dalam perjalanan suami istri ini rumah tangganya, kalau kamu mendapati dari istrimu yang tidak kamu sukai, ya, yang tidak kamu sukai dari istrimu, mudah-mudahan kata Allah bisa jadi yang tidak kamu sukai itu Allah menjadikan dari yang tidak kamu suka itu kebaikan yang sangat banyak. Artinya bagaimana? Suami tidak suka dengan istrinya dari salah satu perbuatannya. Dia tidak suka suami sama istrinya. Apa misalnya mulutnya cenyengesan gitu. Ya. Mulut istrinya tidak bisa dikontrol misalnya, nggak bisa diatur. Tidak suka dia sama. Nah ini tidak boleh didiamkan. Tidak boleh didiamkan. Suami tadi nggak boleh, wajib untuk dia menasehatinya, memberitahukannya dan mengembalikannya kepada jalan yang dibetulkan. Dia tidak suka, ya. Tapi mudah-mudahan dengan ketidaksukaan kamu sebagai suami atas sikap yang keluar atau tampil dari istrimu itu akan mendatangkan, Allah akan menjadikan dari itu kebaikan yang banyak. Kalau kamu betul-betul berpegang kepada Allah dan Rasul, maka akan mendatangkan kebaikan yang banyak sekali. Apa? Ya kamu mampu menasehatinya, kamu mampu membimbing, kamu bisa bersabar dengannya, kamu bisa mendatangkan solusi untuknya. Bukankah itu kebaikan yang banyak dari Allah? Tapi kalau kita diamkan, mana nanti dapat kebaikannya? Dari apa yang tidak kamu suka, kamu diam aja, gak dapat kebaikan nanti. Dan tidak mendatangkan kebaikan untuk dirinya, artinya tidak akan ada perubahan. Makanya menasehati itu harus sering. Kalau kita melihat ada yang tidak kita suka dari istri kita, kewajiban suami jangan tidak untuk menegurnya dan menasehatinya. Nah, menegur menasehati juga dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik, enggak boleh kasar, enggak boleh keluar bahasa kebun binatang. Ya, enggak boleh dengan menyakiti perasaan, harus dengan ma'ruf juga. Suami yang seperti ini dia mengerti kewajibannya namanya. Dikatakan nanti kebalik posisinya. Ada yang tidak disukai dari istrimu terhadap dirimu. Kamu nggak bisa menuntut dia harus suka. Aku kan suamimu. Gak boleh seperti itu. Berarti kamu juga mengabaikan kewajibanmu sebagai seorang suami. Kita melihat istri kita ngobrol sama laki-laki yang bukan mahramnya dia. Kewajibanmu ada di situ. Diam aja. Berarti kamu tidak menunaikan kewajibanmu. Tapi cara untuk memberikan nasihat kepadanya, ya, kamu juga harus tahu, karena ini kewajiban kita. Jangan sampai yang kamu berikan dengan tujuan yang baik malah membuat istrimu semakin jauh dan kurang ajar kepada suami. Ya. Begitu juga dengan istri. Dia tidak suka dengan suaminya satu perkara, nggak bisa langsung skakster. Kan kita punya emosi namanya manusia. Dia harus melihat suasana. Dia harus mencari waktu yang tepat, momen yang pas. Dia harus mengatur bahasa, jangan sampai kalau bisa sekali dia berucap ini suami bisa terima.
Hatinya bisa membetulkan apa yang Tapi kalau istrinya langsung main serodok aja kayak gitu, apalagi ketemu sama suami yang cuek, nggak dipeduliin, mau ente nangis sampai keluar darah juga malah tidak bagusnya nanti ke istrinya dari suaminya. Padahal yang disampaikan istrinya itu betul. Dia memberitahukan apa yang tidak disukainya dari suaminya. Apa? Misalnya berhubungan dengan perempuan di luar sana. Walaupun dalam bentuk bahasanya bisnis dan lain sebagainya. Sensitif kan perempuan dalam hal seperti itu. Kalau memang ini urusannya jual beli perdagangan bisnis, apa tidak suami bisa melibatkan si istrinya? Biar dia tidak buruk sangka, biar terjaga hati dia daripada kecemburuannya. Kamu cemburu sama istrimu, cemburumu itu cuma 1%. Kecemburuan laki-laki ini sama istri 1%. Tapi cemburu seorang istri sama suami itu bisa 10.000 lebih itu. Cemburu banget dia. Dan nggak kuat kalau udah cemburu, mulut bini itu keluar semua itu tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Kamu harus kuat kuping kalau seandainya ketemu suami istri yang seperti itu. Ya kalau kamu mah mudah memaafkan, sudah nggak mau ambil pusing. Kalau dia enggak, disimpan, dipendam. Nah dijaga. Ngomong sama istri, anak ada rekanan dagang bisnis, tapi cewek. Anak ndak mau nanti ente salah persepsi. Ya anak kabarin, nah ini namanya ini, nomornya ini, kalau bisa. Ente kalau mau lihat komunikasi anak, nggak apa-apa, lihatlah HP anak. Ya, itu lebih terbuka. Ini dalam urusan memang urusan kerja, ya kan? Tapi kalau ente melakukan di belakang dia, apalagi dengan lawan jenis, mulai sudah dugaan dia macam-macam yang keluar. Ya, dia tidak suka, lalu dia mengabarkannya kepadamu, wajar. Gak jadi masalah. Cuma karena dia kurangnya komunikasi dari dia antara dia dengan suami, akhirnya dia melumpahkan kecemburuan, ketidaksukaannya kepada suami itu dengan lupa diri, tidak bisa mengendalikan akal pikiran lagi. Pokoknya udah jadinya emosi, akhirnya nggak jadi baik. Ya, posisi yang seperti itu dia sudah menyalahgunakan kewajibannya sebagai seorang istri. Nah, jadi harus balance. Dan ini tidak akan tercipta kecuali orang tersebut dari dua belah pihak nih, baik suami atau istri, mereka berpegang kuat kepada agama Allah. Kalau sudah ada Allah dan Rasul di dalam diri mereka masing-masing, aman, nggak ada yang perlu ente khawatirkan. Ya. Nggak akan ente, apalagi masalah HP itu berkunci-kunci itu, berpassword. Ya. Oh privasi. Mana privasi dari Hong Kong? Aku nih lakimu. Ya. Kau tuh istriku. Apa privasi? Nah, ini timbul kan hal-hal yang tidak diinginkan gitu nah ya. Kenapa privasi sama istri gitu? Terbuka. Masalah harta juga terbuka. Sama suami dan istri. Ya. Kecuali kalau ente tahu ada karakter yang tidak bagus dari istrimu, atau istrimu yang banyak duit, dia tahu karakter nggak bagus dengan suaminya. Nih kalau dia tahu aku ada duit, nyabung nih, ya, bilang aja nggak ada. Suami gitu juga, kalau tahu biniku aku lagi ada duit, banyak duit, selesai itu. Ya, kulitnya ketutup sama gelang emas semua tuh, misal. Ya. Nah, ini lain lagi sudah pembahasannya. Ya, tapi kalau mereka sama-sama masalah harta nggak terlalu ini, sama-sama nyaman, enak, gak ada yang dirahasiakan suami istri. Duitmu duitku, duitku duitmu, diriku dirimu, dirimu diriku. Enak yang seperti itu. Ini orang yang agamanya di hadapannya, dia makmum aja. Imamnya adalah tuntunan syariat. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya, kewajiban suami.
Memberi nafkah, ya, termasuk kewajiban suami. Membayar mas kawin, itu haknya istri, kewajiban kita untuk memberikan, mau itu nagdan atau dainan, ya, mau cash tunai ataupun hutang. Kalau itu berbentuk hutang, ya di atas pundakmu, tetap kewajiban untuk kamu membayar. Mau cicil kah? Namanya kamu hutang. Bisakah suami berutang sama istri? Bisa, kalau dia mas kawinnya nggak tunai. Ya, wajib bayar tuh. Lagi kalau sudah mengeluarkan, sudah menjanjikan anak mau bisa bayar untuk menikahimu 100 juta, 1 M misalnya, tapi sekarang nggak ada duitnya. Deal, kata istrinya, kata pihak besar sama calon mertua, oke, kawin langsung, status utang kamu, wajib kamu bayar, nggak boleh tidak, karena itu haknya dia dan kewajibanmu sebagai suami untuk memenuhinya. Mengajar dan mendidik istri tentang hal yang berkaitan dengan ibadah yang fardu, ini kewajiban. Istri kita itu jangan kita biarkan tidak paham tata cara sholat yang betul, bagaimana pekerjaan hak-hak Allah yang fardu, bagaimana harus dikasih tahu. Ini kewajiban suami. Kalau suaminya nggak ngerti, datangkan guru agama, ya, belajar, ya, tentang fikih, khususnya ibadah sehari-hari yang berkaitan dengan sholat, toharo, hilangkan najis, puasa yang kita lagi bahas. Nah, ini harus kasih tahu kepada istrinya berkaitan dengan yang fardu, ya. Masalah hadas kecil, ini semua fardu. Hadas besar, itu semua wajib seorang suami memberitahukan. Nanti jadi suami jangan bisa membuat istrimu berhadas besar tapi tidak pernah memperhatikan cara dia mengangkat hadas besarnya, ya. Ente menjadikan sebab dia berhadas besar tapi ente tidak pernah memperhatikan cara mandi dia mengangkat hadas besarnya. Berarti tidak ada perhatian dari suaminya. Ini harus apa? Karena itu fardu, ya. Karena itu fardu. Paling tidak terlintaslah di dalam pikiran kita sebagai suami. Umumnya perempuan kan rambutnya panjang, ada yang lurus, ada yang keriting ikal. Kalau mereka mandi itu kadang harus bersampo, berkondisioner, dan ini jangan-jangan saat bersampo kondisioner pas air itu mengalir dia langsung niat. Nah itu kan dasar, tidak terangkat hadas besar. Kamu liatin cara mandi, dikasih tahu sekali aja, penting dia udah tahu gitu deh, ya. Mau tiap hari mandi juga nggak apa-apa. Habis ente junupin sama dia, ente suruh dia mandi, ente perhatikan, dapat jadi masalah. Makanya jangan bisa menjunupin istri, ya, ngasih hadas besar ke istri tapi tidak pernah mengajarkan cara mandi fardunya. Itu fardu. Jadi mandi berdua, kenapa? Nabi mandi berdua sama istrinya, ayo. Nabi, kenapa Sam kau ketawa-tawa? Cengangas cengingis Sam ini, bingung anak jadi. Aku ngomong apa adanya, dia ketahuan untuk muka. Ini bininya juga pasti cengangas cengengis. Maklum pengantin baru begitu semua, ya. Nanti kalau udah lewat 3 bulan 4 bulan sudah biasa, udah lalu. Ya. Mereka ini kalau pengantin baru ini saling melontarkan syair itu di kamar itu setiap malam itu. Pujian-pujian syair, ya. Kita kalau muji bini itu jangan sampai dia sakit hati, ya, nggak boleh, ya. Syair yang lemah lembut yang membuat dia senang, ya, nggak boleh kita berpantun. Nanti ahli pantun, kasih pantun istrimu. Suami istri bisa membuat syair, kasih syair pada untuk suamimu. Jiplak nggak apa-apa, nyiplak, tapi jangan tahu suamimu kalau itu jiplak, ya, nyari di Google misalnya. Tapi jangan sampai memberikan kata-kata syair atau pujian yang tidak dia sukai, jangan juga, ya. Nabi mandi loh sama istri beliau, mandi bareng. Ayo, kalau ente belum pernah mandi bareng, yang udah punya bini, yang belum punya laki punya bini, tutup kuping.
Ya, mandi sama bini ente, kenapa? Mandi bini, mandi berdua nggak apa-apa. Ya, apalagi pengantin baru. Bisa-bisa tidur di kamar mandi. Bukan saja mandi, mandi plus tidur lagi. Jangan juga sering-sering gitu kan. Tapi tujuannya untuk mengajarkan, memperhatikan, melihat betul enggak cara dia mandi untuk mengangkat hadas besar. Ya, takutnya nanti di sela-sela rambutnya ada yang belum terkena air. Harus diperhatikan. Baik. Mengajarkan pendidikan, mengajar dan mendidik istri tentang hal yang berkaitan dengan ibadah fardu dan yang sunnah, begitu berkaitan erat dengan masalah haid, menstruasi. Ya, si tahu hukum-hukum darah ini seperti itu, hukumnya begini, kalau darah seperti ini, masa haid tuh gini dan gitu. Istri juga jangan sungkan tanya kepada suaminya. Kalau suaminya nggak ngerti hukum, tanya kepada yang paham. Akhirnya nanti karena nggak kita perhatian dalam hukum menstruasi, si istri dikira udah bersih, ternyata masih hadas besar. Dikira sudah bersih, masih hadas, ternyata udah bersih. Akhirnya dia kagak sholat. Ya, harus dikasih tahu, ditanyakan, dijelaskan hukum yang berkaitan dengan itu. Serta kewajiban taat kepada suami sepanjang tidak mengarah kepada maksiat. Kalau udah suaminya itu ngarahnya kepada maksiat, tidak wajib. Tidak wajib untuk mentaati. Pasal kedua menerangkan tentang hak-hak suami pada istri yang mengarah kepada perbuatan maksiat. Bergaul dengan suami dengan baik, menyerahkan seluruh apa yang dimiliki baik badani maupun materi demi kepentingan suami, berada di dalam rumah dan memelihara diri serta kehormatan. Jangan sampai memamerkan tubuh kepada lelaki lain, sekalipun hanya wajah ataupun telapak tangan. Jangan sampai lelaki lain sempat melihatnya, sebab melihat wajah ataupun telapak tangan itu hukumnya haram. Ada ulama yang mengharamkan, menfatwakan wajah dan telapak tangan bagian dari aurat. Ya, maka haram untuk memperlihatkan wajah dan telapak tangan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Baik. Sekalipun tidak disertai syahwat. Kemudian istri jangan sampai menuntut kepada suami di luar batas kemampuannya, sekalipun tahu kalau suami mampu menuruti apa yang menjadi kehendak atau keinginannya. Ada bagian dari akhlak. Dia tahu suaminya kalau udah sekali ngomong pasti dikasih sama suaminya. Istrinya itu tahu, tapi istrinya juga tahu diri. Nggak mau dia tahan. Dia nggak mau bersuara, walau dia tahu dan dia yakin 1000% kalau di ngomong pasti dikasih sama suaminya. Tapi karena dia memiliki akhlak yang baik, dia tidak mau. Ya. Istri yang baik itu yang bagaimana? Yang suaminya selalu penasaran terhadap keinginannya. Ada istri yang masya Allah nih, ya. Ente lihat istri ente seperti itu enggak? Entenya penasaran sama keinginannya. Apa sih yang dimau sama biniku nih? Dibelikan emas 1/2 ton ndak mau terima, belikan berlian 1000 karat nggak mau, dia dilempar ke comberan. Masya Allah, apa maumu gitu? Penasaran dia. Suaminya penasaran. Ini istri baik, ini istri yang bagus gitu. Ya. Sampai dia bertanya-tanya sama dirinya, apa kemauan istriku? Dia ndak tahu. Itu istri yang baik. Tapi kalau suami udah bisa nebak istrinya, bahaya tuh. Ini mah di ujung sedikit langsung jadi bahaya. Dia jaga-jaga, malah si suaminya jaga diri. Dia jaga jarak, jangan sampai dibuka celah nanti langsung panjang gitu. Ya. Tapi kalau suami sampai penasaran apa keinginan si istri, istrinya itu cerminan istri yang berakhlak mulia. Kata istrinya, 1 aja, aku nggak mau kau kawin lagi. Udah selesai.
Ya, keinginan istri itu cuma satu aja. Jangan suaminya menikah lagi. Betulkah ibu-ibu di dalam? Betulkah? Oh, doakan kau punya suami kawin lagi, kau ndak bilang betul. Oh amin yang di luar. Alwi cengar-cengir itu salwi kalau bab ini. Tapi istri harus tahu diri, sebab banyak tuntutan dari istri akan mendorong suami untuk berlaku serong, baik korupsi maupun yang lain. Siapa yang betah sama istri banyak tuntutan? Hah? Suami sudah ihdinas siratal mustaqim akhirnya nyerong. Dikejar terus sama istri yang kayak gini. Nggak boleh, istri harus tahu diri. Ya, meskipun istrinya tahu kalau ngomong dia kasih, tetap dia harus tahu diri. Itu cerminan istri yang baik loh. Bu-ibu di dalam dengerin tuh. Kamu tahu apa yang kamu inginkan pasti dikasih sama suamimu. Tapi kamu tahu diri, nggak mau. Kan jual mahal, kan gengsi. Enggak, kamu menahan keinginanmu. Ya. Dan tidak boleh menuntut apa yang tidak dimampukan oleh suami. Akhirnya dia serong. Nggak kuat melihat caramu. Ya. Nggak sanggup dia ngeladenin kamu istri sebagai istrinya. Dicecer terus, dipaksa terus, ditanya terus, nggak habis-habis. Akhirnya ya buka posko yang baru si suamimu, karena nggak tahan dengan caramu. Abang itu mobil sebelah tuh tetangga tuh, kita belum ada mobil, kita masih membongkar. Ayo dong beli mobil. Akhirnya suamimu korupsi, mencuri, berbohong, bertipu. Istri yang baik ketika suami mau keluar dari rumah itu diantar, bang, bismillah cari rizki yang halal, jangan bawa ke rumah ini balik rizki yang haram. Kami di rumah ini sanggup menahan lapar tapi tidak sanggup menahan api neraka kalau kau bawa yang haram. Biar kau tangan kosong. Jangan jadi istri, jangan balik kalau tidak bawa duit, mampus kau. Ya, iya ndak balik suamimu, baliknya ke rumah istri yang lain. Wahai ada. Nah, ini kalau banyak nyeser tuntutan dan yang aneh-aneh, ya, akhirnya korupsi ataupun yang lainnya. Baik. Istri hendaknya pandai-pandai dalam membelanjakan harta suami. Jangan sampai memanfaatkan harta haram yang diperoleh suami. Dan ketika sedang haid tidak boleh bohong kepada suami. Hingga kemudian suami mengumpulinya. Sebab bersenggama ketika sedang haid adalah haram. Kalau memang sudah suci, segera memberitahukan kepada suami, barangkali dia membutuhkannya. Allah melaknat al-ghawisat wal mughawisat fi ma'nal hadits ma'nal kalam Nabi SAW. Allah melaknat perempuan yang haid bilang suci sama suami, saat suci bilang haid sama suami. Dilaknat Allah istri yang seperti itu. Haid bilang haid, kalau udah bersih, udah suci, sudah mandi, kasih tahu suamimu, ayang ana udah bersih, udah suci. Kasih tahu aja. Ya. Suamimu mau mendatangimu atau tidak, yang penting dia tahu. Kalau seandainya dia pengen mendatangi istrinya, sudah suci, dikabarin sama suami, sama istrinya. Tapi nggak boleh kalau lagi haid bilang suci. Atau sebaliknya, lagi suci, anu haid. Nggak boleh. Ini ciri-ciri istri yang dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Pahami itu. Ya. Tidak boleh berbohong saat dia lagi haid. Sama suami juga nggak boleh bohong. Karena hubungan intim antara suami istri itu yang halal, ya, suami istri halal, itu bisa menenangkan jiwa satu sama lain. Ya, makanya tidak boleh terhalangi dengan kebohongan. Ya, contohnya ini yang dimaksudkan di dalam kitab, lagi bilang sebaliknya haid, tidak boleh. Ya, kalau tidak suaminya menginginkan,
istrinya yang menginginkan. Tapi keinginan satu sama lain dalam konteks ini harus sesuai dengan tuntunan Allah. Ya, makanya tidak boleh ada kebohongan dalam perihal ini. Dan umumnya keseharian antara suami dan istri ya, harus jujur satu sama lain, jangan ada kebohongan ya. Yang namanya bangkai ditutup pasti kecium ya. Belajarlah untuk memperkuat agama khususnya bagi yang sudah berumah tangga. Ini agama yang akan mendatangkan solusi dan jawaban ketika kamu diterpa masalah. Dan tidak ada kehidupan rumah tangga yang lempeng, aman, anteng, nggak ada ya. Mesti ada permasalahan. Tapi kalau seandainya dia kuat agamanya satu sama lain, istrinya dan suaminya kuat agama syariat ya, insya Allah masalah itu lewat aja. Masalahnya ada tapi bisa dilalui ya. Ibadah yang paling besar itu adalah berumah tangga ya, ketika seorang daripada umat Nabi menikah, dia telah menyempurnakan separuh iman daripada keimanan. Separuhnya lagi ya, bagaimana bertakwalah kepada Allah terhadap sisanya. Tapi separuhnya sudah kamu penuhi dengan pernikahanmu. Tinggal separuh berikutnya untuk sampai kepada kesempurnaan dengan takwa kepada Allah. Ya, Allah beri pemahaman kepada kita, ditandai. Dan yang belum dapat kitabnya silakan diambil ya. Kemudian yang bisa menghargainya langsung dibayar. Kalau masih ada sisa perempuan di dalam, seandainya yang di dalam bagaimana? Ada orderan kah kalian? Bikinkah di grup? Nggak ada kah? Mungkin kalau ada sisa di sini yang di dalam mau misalnya ya. Berjalan mereka dalam keadaan pelajaran kita ini punya kitab. Allah beri pemahaman kepada kita, Allah berkahi perkumpulan kita, Allah angkat derajat kita, Allah ampunkan dosa kita, dan Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, rahmah, dan Allah jadikan anak keturunan kita anak soleh soleha yang bisa mendapatkan doa dari mereka, dan jadikan anak kita anak yang hidayat, jadikan istri kita istri yang solehat, suami kita suami yang bertanggung jawab insyaallah, dan terbangun rumah tangga berdasarkan daripada agama Allah, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus kepada beliau, dan kita mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Bagaimana dikumpulkan dunia, di akhirat Allah kumpulkan, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.